Assalamualaikum, di video kali ini resep Wina masak asam-asam ayam. Ini rasanya dijamin enak banget dan kuahnya seger banget. Ayamnya empuk dan gak amis sama sekali. Rasa kuahnya gurih dan sedap nikmat, bikin kalian lahap makan. Sebelum nonton jangan lupa subscribe dulu, dan untuk cara masaknya tonton video ini sampai habis ya. Oke, di sini semua bahannya udah Wina siapkan. Ada setengah ekor ayam, beratnya 750 gram, sudah dicuci bersih. Dan untuk bumbunya di sini ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, rawit merah 8 buah, rawit hijau 8 buah, tomat hijau ukuran sedang cenderung kecil ada 2 buah, daun salam 2 lembar, serai 2 buah, jahe 1 ruas, lengkuas 1 ruas, daun jeruk ada 4 lembar. Lalu di sini untuk asamnya Wina pakai asam buah segar ya teman-teman, seperti ini. Kalian kalau ada belimbing wuluh boleh dipakai belimbing wuluh, kalau nggak ada juga bisa diganti dengan perasan jeruk nipis atau lemon. Untuk perasannya di sini ada kunyit 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, masako ayam 1/4 sendok teh, garam setengah sendok teh, dan lada bubuk 1/3 sendok teh. Didihkan air lalu kita masukkan ayamnya. Di sini Wina rebus ayamnya dulu ya teman-teman sebelum dimasak. Gunanya untuk menghilangkan sisa darah, mengurangi lemak, dan juga kotoran. Kalau teman-teman ayamnya nggak mau direbus dulu boleh aja ya, sesuai selera. Lalu kita rebus selama 10 menit ya. Kalau udah 10 menit sekarang kita angkat dan tiriskan. Lalu ini kita sisihkan dulu ya. 2 batang serai, ini ukurannya sedang ya teman-teman, digeprek aja. Lalu ada jahe digeprek, lengkuas digeprek, bawang merah 6 siung, ini diiris-iris, bawang putih 4 siung diiris-iris. Teman-teman kalau bawangnya itu mau diulek boleh aja ya, di sini Wina diiris-iris aja. 2 buah tomat hijau ukuran sedang cenderung kecil, ini kita potong-potong. Kalau udah selesai semua, sekarang kita sisihkan dulu ya. Panaskan minyak secukupnya, lalu kita masukkan irisan bawang merah dan bawang putih. Tumis bawangnya sampai layu dan harum. Teman-teman, selagi nonton jangan lupa subscribe ya bagi kalian yang belum subscribe. Selanjutnya kita masukkan jahe, serai, lengkuas, daun salam, masukkan daun jeruk, ini sebelumnya disobek-sobek dulu ya supaya rasa dan aromanya keluar. Selanjutnya masukkan kunyit bubuk, gula, garam, lada, dan juga masako. Untuk takaran lengkapnya ada di akhir video ya. Lalu kita tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Masukkan air sebanyak 800 ml. Ini Wina pakai air mendidih ya teman-teman supaya lebih cepat. Kita aduk dulu sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan ayam yang sudah direbus ya. Masukkan buah asam jawa.
Teman-teman kalau nggak ada bisa diganti dengan belimbing wuluh ataupun perasan jeruk nipis ya. Lalu kita masak selama 5 menit. Sambil dibolak-balik ya teman-teman supaya bumbu dan matangnya merata. Di sini kita ambil asam jawanya ke dalam mangkuk. Kita tambahkan kuahnya dan digeprek aja asam jawanya seperti ini. Kita ambil lagi kuahnya sedikit ya teman-teman. Lalu kita tuang air larutan asam jawa ke dalam kuah asam-asam ya. Selanjutnya kita masukkan irisan tomat, masukkan cabai rawitnya, dan kita masak lagi sampai tomatnya itu layu dan cabainya matang ya. Kita tunggu sekitar 5 menit sampai semuanya matang dan bumbunya meresap. Teman-teman jangan lupa recook asam-asam ayam ini ya, kalau udah nanti komentar di bawah. Dan ini dia asam-asam ayamnya udah jadi, sekarang siap kita angkat dan sajikan ya. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, di video kali ini resep Wina masak ikan pindang tongkol balado. Ini rasanya dijamin enak banget. Rasa ikannya empuk, tidak keras sama sekali dan tidak bau amis. Bumbunya pun mantap banget dan medok. Sekali coba resep ini kalian pasti suka. Sebelum nonton jangan lupa subscribe dulu, dan untuk cara masaknya tonton video ini sampai habis ya. Pertama, semua bahan udah Wina siapkan. Di sini ada ikan tongkol beratnya 350 gram. Lalu untuk bumbunya ada 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 15 buah cabai merah dan 15 buah cabai rawit. Untuk tingkat kepedasan bisa disesuaikan ya. Lalu ada 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 4 lembar daun jeruk, lalu ada 1 buah tomat ukuran sedang cenderung kecil, dan ada 1 ruas jahe dan juga lengkuas. 1/3 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, 3/4 sendok teh gula pasir, dan 1 sendok teh masako. Panaskan minyak, lalu kita goreng ikan pindang tongkolnya. Di sini Wina nggak tambahkan tepung terigu ya teman-teman, karena menurut Wina rasanya itu jadi agak beda. Kita ratakan ikan tongkol di seluruh permukaan minyak. Kalau udah, ini masaknya kita tutup aja ya supaya minyaknya tidak nyiprat. Masak ikan tongkolnya jangan lupa sambil dibolak-balik. Ikannya cukup kecoklatan seperti ini aja ya teman-teman supaya nanti tidak keras. Lalu sekarang kita angkat dan tiriskan. Untuk bumbu halusnya di sini Wina pakai blender. Masukkan 6 siung bawang merah yang sudah dipotong-potong, 3 siung bawang putih sudah dipotong-potong, lalu masukkan 15 buah cabai merah yang sudah dipotong-potong, lalu ada 15 buah cabai rawit. Untuk tingkat kepedasan bisa disesuaikan ya. Tambahkan air secukupnya, lalu kita blender halus. Ini kita sisihkan dulu. 1 batang serai ini kita geprek aja. Lalu ada jahe 1 ruas, ini kita geprek juga. 1 ruas lengkuas digeprek. 2 lembar daun salam. 4 lembar daun jeruk disobek-sobek supaya rasa dan aromanya keluar ya. 1 buah tomat ukuran sedang cenderung kecil, ini dipotong-potong. Dan kalau udah, sekarang kita sisihkan dulu. Panaskan minyak secukupnya, lalu kita masukkan bumbu halus. Teman-teman, selagi nonton jangan lupa subscribe dulu ya bagi kalian yang belum subscribe. Kita masak bumbunya sampai matang dan tanak supaya nanti masakannya enak. Pastikan sampai bau langunya hilang ya teman-teman.
Kalau kadar airnya sudah habis, lalu kita masukkan rempah-rempahnya. Di sini ada serai, lengkuas, jahe, daun salam, dan juga daun jeruk yang sudah disobek-sobek. Kita aduk rata. Masukkan irisan tomat. Kita masak sampai tomatnya itu agak melunak ya. Masukkan garam setengah sendok teh, lada sepertiga sendok teh, gula pasir 3/4 sendok teh, dan masako 1 sendok teh. Setelah bumbunya benar-benar tanak dan matang, lalu masukkan ikan tongkolnya yang sudah digoreng. Masukkan air 1 mangkok kecil. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Lalu kita masak lagi sampai bumbunya meresap dan airnya menyusut. Nah teman-teman, ini ikan pindang tongkol baladonya udah jadi. Ini rasanya dijamin enak banget. Teman-teman jangan lupa recook ya masakan ini. Kalau udah komentar di bawah. Sekarang siap kita angkat dan sajikan. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum. Hai, assalamualaikum. Di video kali ini resep Wina masak oseng kikil pedas. Ini rasanya enak banget, rasanya pedas nikmat, gak bau amis sama sekali dari kikilnya. Rasanya sedap dan enak banget. Pertama kali coba resep ini kalian dijamin pasti suka. Sebelum nonton jangan lupa subscribe dulu, dan untuk cara masaknya tonton video ini sampai habis ya. Oke teman-teman, di sini kita didihkan dulu air. Lalu ada kikil beratnya 500 gram yang sudah dicuci bersih. Ini kikilnya dipotong dadu ya teman-teman. Masukkan 2 lembar daun salam, setengah jempol jahe yang sudah digeprek. Ini nggak usah ditambahkan garam ya teman-teman. Di sini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Ini kita masak selama kurang lebih 5 menit sampai kikilnya matang dan empuk. Dan ini kikilnya sudah matang dan empuk, lalu kita angkat ya. Nanti untuk daun salam dan jahenya jangan lupa dibuang ya teman-teman. Dan ini kita sisihkan dulu. Untuk bumbunya di sini ada 6 siung bawang merah diiris tipis. Lalu ada 8 buah cabai keriting hijau dipotong serong. Satu buah tomat ukuran sedang, ini kita potong-potong. Sepuluh buah cabai rawit merah, ini dipotong-potong seperti ini. Teman-teman, untuk tingkat kepedasan bisa disesuaikan ya dengan selera masing-masing. Kalau nggak suka pedas bisa dikurangkan, atau kalau yang suka pedas bisa ditambahkan lagi. Kalau udah selesai dipotong semua bumbunya, sekarang kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk bumbu halus, di sini ada 3 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong. Lalu ada 8 buah cabai merah keriting yang sudah dipotong-potong. Tambahkan sedikit air. Lalu kita blender kasar aja ya teman-teman, seperti ini, dan kita sisihkan dulu. Panaskan minyak secukupnya, lalu kita masukkan irisan bawang merah. Kita masak bawangnya sampai layu dan harum ya teman-teman.
Setelah bawangnya layu dan harum, lalu kita masukkan bawang putih dan cabai merah yang sudah dihaluskan secara kasar. Kita masak sampai kadar airnya habis ya teman-teman. Kita masak bumbunya sampai matang dan tanak ya teman-teman. Pastikan sampai bau langunya hilang supaya nanti masakannya itu sedap. Kunci masakan sedap itu ada di saat kita menumis bumbu ya, jadi jangan terburu-buru. Selanjutnya masukkan setengah sendok teh lada, lalu kita aduk sebentar. Masukkan irisan cabai hijau. Masukkan irisan rawit merah. Kita masak kembali sampai cabenya itu agak layu ya teman-teman. Selanjutnya masukkan kikil yang sudah kita rebus. Nah ini jahenya nggak usah dimasukin ya teman-teman, jadi daun salam dan jahenya itu jangan dimasukkan lagi. Selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata. Tambahkan air secukupnya, kurang lebih 200 ml. Aduk rata. Ini kita masak sampai kadar airnya itu agak menyusut ya. Masukkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, dan masako ayam 1 sendok teh. Masukkan kecap manis 1 sendok makan. Lalu kita aduk sampai bumbunya tercampur rata. Teman-teman bisa koreksi rasa ya, kalau kurang garam, gula bisa ditambahkan. Teman-teman jangan lupa request tongseng kikil pedas ini ya, kalau udah komentar di bawah. Terakhir kita masukkan irisan tomat. Kita aduk kembali sampai tomatnya itu matang dan layu ya. Nah ini dia teman-teman, oseng kikil pedasnya udah matang. Sekarang siap kita angkat dan sajikan. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Di video kali ini resep Wina masak ikan nila balado. Ini rasanya pedas nikmat, bumbunya simple dan enak banget. Dimakan pakai nasi putih anget plus kerupuk, ini udah bikin kalian lahap makan. Sebelum nonton jangan lupa subscribe dulu, dan untuk cara masaknya tonton video ini sampai selesai ya. Oke, untuk bahan utamanya di sini udah Wina siapkan 2 ekor ikan nila beratnya 500 gram. Sudah dicuci bersih dan dibuang isang dan sisiknya ya. Lalu beri perasan jeruk lemon. Di sini Wina pakai 2 iris jeruk lemon. Tambahkan 3/4 sendok teh garam. Tambahkan 1/4 sendok teh mecin, kalau yang nggak suka bisa di skip ya. Lalu ratakan bumbunya ke semua badan ikan. Kalau udah kita marinasi minimal 20 menit atau selama proses memasak. Untuk bumbunya ada 4 siung bawang merah diiris tipis. Lalu ada 2 siung bawang putih diiris tipis. Satu genggam cabai merah atau kurang lebih ada 15 buah. Dipotong serong.
Cabai rawit merah di sini ada 10 buah. Untuk tingkat kepedasan bisa disesuaikan ya teman-teman. Ini kita potong kecil-kecil cabenya. Selanjutnya ada 1 buah tomat ukuran sedang dipotong-potong. Kalau udah selesai, kita sisihkan dulu ya bumbunya. Panaskan minyak, lalu kita masukkan ikan nila yang sudah dimarinasi. Di sini Wina gorengnya nggak tambahin tepung ya teman-teman, karena menurut Wina rasanya itu beda ya kalau ditambahkan tepung, jadi ditutup aja supaya minyaknya itu tidak nyiprat. Masak ikan nilanya, jangan lupa dibalik kalau sudah matang di sebelah sisinya. Kita masak ikannya sampai matang ya teman-teman, sampai kecoklatan. Ini kurang lebih 20 menit. Ikan nilainya udah matang, segini aja cukup, jadi nggak usah terlalu garing. Sekarang kita angkat dan tiriskan ya. Siapkan cobek, lalu kita masukkan bawang dan cabai yang tadi sudah kita iris. Teman-teman kalau agak sulit untuk mengulek bisa diiris dulu ya supaya lebih mudah. Tambahkan 3/4 sendok teh garam. Lalu kita ulek. Untuk balado Wina sarankan untuk diulek aja ya, karena rasanya jauh lebih nikmat. Teman-teman boleh di blender atau di chopper sesuai selera aja. Nah, teksturnya segini aja cukup, lalu kita sisihkan. Panaskan minyak secukupnya, lalu kita masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Kita masak bumbunya sampai matang dan tanak ya teman-teman. Pastikan sampai bau langunya hilang supaya nanti masakannya itu sedap. Kunci masakan enak itu di saat kita menumis bumbu ya, jadi jangan terburu-buru. Selanjutnya masukkan potongan tomat. Lalu kita masak sampai tomatnya itu melunak. Boleh sambil ditekan-tekan seperti ini supaya tomatnya itu tercampur. Masukkan sepertiga sendok teh lada bubuk, sepertiga sendok teh mecin, kalau yang nggak suka boleh di skip. Masukkan 3/4 sendok teh gula pasir. Ini nggak ditambahkan garam lagi ya teman-teman, karena sudah dipakein saat kita menghaluskan bumbu. Lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata. Ini bumbunya udah tanak banget ya teman-teman, bau langunya sudah hilang. Lalu kita masukkan air sedikit aja supaya bumbunya tidak terlalu kering dan untuk membalance rasa ya. Kita aduk dan tunggu airnya menyusut. Selanjutnya kita masukkan ikan yang sudah digoreng. Jangan lupa kecilkan api kompornya dan kita aduk sampai bumbunya tercampur rata di badan ikannya ya. Teman-teman jangan lupa recook ikan nila balado, kalau udah nanti komentar di bawah ya. Sekarang siap diangkat dan sajikan. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum.